Tapi hamil nggak apa-apa pakai skincare itu. Katanya ngefek ya enggak ya? Ngefek ya, tapi Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak Tiar. Halo. Subhanallah. Wah, lucu ya ngeliatnya. Welcome back edisi podcast saling silang edisi Ramadan ya. Ramadan. Setelah seminggu puasa. Iya, benar. Kurang lebih seminggu. Jadi, tadi gue habis buka bersama. bukber. Bukber sama teman-teman SMA gue. Jadi ini malam banget ya kita podcast nih. Iya. Dikit lagi imsak. Nah, jadi ya udah, kan kita mau gue tarik aja nih, ajak ke sini, ajakin podcast. Nih teman-teman SMA gue Rin, biasa Palembang Pride. Iya. Palembang Apa? Pride. Wong Kito Galo. Wong Kito Galo. Galo. Karena kan banyak yang request juga tuh kemarin pas podcast Palembang. Ya gitulah pokoknya. Tapi pakai bahasa Palembang apa bahasa Indonesia nih kita? Nanti lo nggak ngerti. Ngerti. 3 lawan 1 nih. 3 lawan 1. 3 lawan 1 nih. Nah, coba kenalin dulu ke teman-teman di rumah. Dok Ul. Dokter. Ya. Iya. Halo semuanya, saya Dr. Uli. Saya dari Klinik Dermasian Ultimate di Jalan Sultan Iskandar Muda di depan Mall Gandaria City. Jadi dia ini teman Uli gue adalah- dokter kecantikan. Oh, dokter kecantikan. Asik. Asik. Kelihatan sih dari Yang mukanya juga- glowing banget gitu. Yang juga teman SMA-nya Tiar. Kalian bertiga kan emang satu SMA bareng. Enggak, Sama enggak. Tiar Alumni. satu SMA. Enggak, dia tuh mau mengarah ke yang lain sebenarnya. Kenapa? Apa tuh? Kayak gitulah pokoknya. Apa nih, ada cerita apa Tiar di SMA? Aku sama Tiar satu SMA, satu kelas dari kelas 1 sampai kelas 3. Idih. Tapi gue nggak ada apa-apa sama dia. Oh tidak, Enggak, tentunya. bukan itu poinnya. Bukan itu poinnya. Maksud dia temannya nih. dia adalah Iya. Jadi gue dulu punya pacar, teman Asik. baik dia. Udah putus. Sekarang masih berteman baik nggak maksud gue? Oh enggak. Oh enggak. Jadi sama Udah Dok Uli hijrah. aja. Udah hijrah beliau. siapa yang hijrah? Kan lu juga udah pakai Oh, peci. iya. Tiar hijrah ke London. Hijrah ke Jakarta ya. Iya. Gitu. Udah kali. Cukup perkenalannya. Oh, gue pikir udahan nih kita pulang. Yang satunya nggak usah dikenalin deh kayaknya. Iya, ini legend kita nih. Legend. First guest. Pionir podcast saling silang. Episode pertama. Datang lagi sekarang kondisinya lagi bunting. Oh. Lagi hamil. Setelah lama nggak berjumpa, tiba-tiba berbadan 2. Actually ya, Ah. sebulan setelah kita syuting podcast itu gue positif. Sebenarnya ya. Emang podcast kita udah 7 bulan BTW. September kalau nggak salah ya. Agustus atau September gitu. Gak mungkin Agustus. Kita lagi di Bali Agustus. September berarti. Ya nggak sih? September ya? Gak tahu, lupa gue. Lupa sih. Karena kayak sebulan kemudian Heeh. ya udah taidung gue. Berarti podcast ini mau berkah. Kenapa lo ngeklaim gitu sih? Nggak ada hubungannya. Anak ke 3. Gila hebat Insya lo. Allah. Garin, gak pengen lu. Semua orang itu ada rezekinya masing-masing, ya nggak Cie. sih? Iya, Kayak gue juga sebenarnya 3 tuh awalnya nggak mau 3 tapi sedikasinya aja. Masa sih? Nggak, maksudnya nggak 3 juga nggak apa-apa, 2 juga nggak apa-apa gitu. Tapi nggak pakai pengaman. Nggak. Ya udah. Tapi ini Takut gue. Tapi ini emang hamil yang direncanakan. Pengen tapi bukan direncanakan Oh, iya. ya. Pengen aja tapi kalau emang nggak dapet ya udah nggak apa-apa. Oh, berarti cuma 2 dikasihnya. Berarti emang gak KB. Nggak juga, emang dari awal nggak KB. Ya gas aja. Ya. Kayaknya gue takut deh kalau KB juga. Ya udahlah. Rencananya mau sampai berapa? 4. Pengennya Udah pengennya kayak sama. stop deh. Oh udah 3 tutup. Tutup. Oh gini, soalnya kan dia yang pertama cowok, yang kedua cowok. Kayaknya dia penasaran. Dina. Betina. Ayam kali ya betina. Pengen cewek. Pengen Iya cewek. pengennya waktu itu ya. Tapi Sekarang so far dapet. cewek. Insya Allah doain, mudah-mudahan Oh. cewek. Amin. Kok bisa kebetulan gitu di program atau enggak? Enggak. Jadi kayak emang apa ya, natural aja. Kalau emang dapatnya cewek alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa. Ya, tapi berdoa terus aja. Karena kalau program kan emang dari awal harus program ya. Maksudnya bukan pas Jawaban udah macam hamilnya. Apa berdoa?
Ya karena itu juga Iya. rezeki loh, maksudnya itu takdir gitu. Kalau emang dapat Takut dipotong tau gak? Dia yang lo inget gak? Yang podcast yang dulu dia dipotong kayak semuanya tuh kebalik lagi ke apa? Agama. iya benar sumpah. Tapi emang gitu. Ini kan bulan Ramadan ya. Jadi kita harus banyak berdoa. Jadi siapa bagi ibu-ibu hamil juga ibu-ibu yang belum hamil juga kan doa diijabah gitu bulan Ramadan. Nah, jadi waktu itu gue sebenarnya suami tuh pengennya niat di program. Tapi Di program cewek gitu. Tapi ternyata ya kita kayak sibuk masing-masing, udahlah nggak usah program gitu. Coba aja dulu, nggak langsung jadi kok. Jadi kayak sempat kosong juga berapa lama. Ya udah gara-gara mungkin mikir ya udahlah mungkin kasihnya 2 gitu ya. Jadi, nah deg-degan juga nih kan, karena kan nggak tahu harus konsumsi apa kalau pengen cewek. Ternyata pas gue baca-baca juga dan dokter juga bilang cewek atau cowok itu tuh ditentukannya itu sebelum pembuahan, sebelum Ya, katanya gitu. bukan ketika awal-awal masa hamil, nggak bisa, itu udah dari awal udah Jadi terbentuk. terima aja gitu. Terima aja. Ya ternyata ya alhamdulillah kita lihat aja nanti. Amin. Bukannya ada teori itu katanya pas proses pembuatan juga Iya pas itu ngaruh ya? maksudnya, iya. Dari tingkat kelembapan, kebasahan, Iya, atau betul. siapa yang Gitu-gitu kan. siapa Iya. yang keluar duluan gitu enggak ya? Iya betul itu. Bener kan? Benar. Dimarahin. Agak lurus dikit dulu. Oh oke. Maklum agak bumil agak susah. Berat ya. Iya, Udah mulai berat. Kayak gitu. Oke. Datang bunting. Alhamdulillah. Siapa tahu menyusul Siapa? istri Anda dan Anda. Iya kan nular kan. Insya Allah. Gua udah Bulan speechless. Ramadan loh. Iya, doa diijabah ya. Rin. Ya. Nah, coba deh tuh kita tanya-tanya ke Uli ini orang Palembang. Dia ini dokter kecantikan ya, Ul? Yes. Dokter kecantikan. Nah, dia baru buka klinik di Jakarta. Tadi depan Gancit ya. Iya Depan Gancit. benar. Apa sign nanya mulu. Derma tuh. Sign Derma Sign Ultimate. Ultimate. Ntar kita tampilin. Oke. Semoga nggak lupa editor kita. Nah, gimana Ul kalau bulan puasa gini? Maksudnya aku ada 2 pertanyaan sih. Bulan puasa sama ibu hamil ya. Ibu hamil gini aman nggak sih? Misalnya buat itu treatmentnya apa aja sih kalau di situ? Treatment di situ banyak, mulai dari skin booster, facial, terus contouring. Contouring itu kayak yang benang, botox, filler kayak gitu. Kalau yang aman untuk ibu hamil itu sebenarnya di basic sih facial, karena kan kalau facial basic ya, semua orang bisa. Tapi di Derma Sign Ultimate itu ada facial yang benar-benar best, ada hasil dan aman untuk ibu hamil dan menyusui. Namanya facial bubble carboxy ultimate. Kenapa aku bilang itu best? Karena di facial ini mengandung skin booster. Jadi ada tahap di mana ada pemasukan si skin booster itu sendiri lewat masker, tapi nggak ada injeksi. Oh, nggak kayak kalau salmon DNA kan kayak ditusuk-tusuk gitu ya. Iya benar. Jadi kan kalau misalnya skin booster itu kan lebih dikenal dengan injeksi kan. Entah itu dengan suntikan manual atau menggunakan alat vital injector dan lain-lain gitu kan. Nah, kalau dari facial bubble carboxy ini skin boosternya tuh masuk lewat masker. Oh, lewat masker. Iya. Facial bubble ini tapi udah banyak di klinik lain atau baru di kalian? Maksudnya ini hal baru? Aku kurang tahu ya kalau di klinik lain, tapi di Jakarta sih Masih jarang. masih jarang ya Rah ya yang pakai si bubble carboxy ini sendiri, dan memang after treatment itu langsung ada hasil. Berarti Tone warnanya bisa kelihatan. Glowing. Aku agak putih dikit. Bisa dong. Tapi nggak yang hamil itu nggak sih? Enggak kan facial. Facial. Oh, itu berarti bisa nggak hamil juga bisa. Bisa, Aman. itu aman untuk cowok, cewek, ibu hamil dan ibu menyusui semuanya aman. All Oke. skin type juga aman. Oke, ini Sarah juga sering ke situ juga. Iya benar. Sarah kemarin sempat nyobain si facial bubble carboxy ini, terus dia ngerasa abisnya langsung glowing ya Bi, Iya. langsung lembab kayak gitu. Pantesan agak cantik kan. Ya cantik kan sih. Karena Enggak, kan biasanya orang hamil tuh dekil loh. Sam kan? Gue juga soalnya. Nah, itu ada lagi mitos katanya kalau hamil anak cewek katanya jadi centil katanya. Lah gue cewek hamil waktu itu. Ya, itu udah maksimal centil lo. Kayaknya nggak ada duit aja sih. Nggak ada duit ke dokter ya? Tapi sebenarnya mitos sih itu, karena waktu gue hamil anak cowok yang pertama itu gue suka dandan juga, tapi mungkin beda ya, maksudnya kan
nggak terlalu yang kayak sedetail sekarang. Kalau sekarang kan pengen facial apa, pengen jaga kulit segala macam. Cuman pengen dandan gaya. Anak kedua males banget, cowok juga. Anak ketiga ya jadi emang pengen ngerawat diri aja. Karena sebetulnya kalau menurut aku sih mitos. Karena apa? Karena kalau ibu hamil yang misalnya tiba-tiba buluk atau jadi nggak buluk gitu ya, itu hormon sih, ya kan? Iya, Benar nggak, Dok? Bener. Nah, hormon. Jadi ada hormon yang ibu hamil itu lagi kulitnya lagi bad condition, ada yang good condition. Tapi balik lagi mau bad mau good harus dijaga, ya kan? Harus di-maintain. At least nutrisinya, makanan, karena itu ngaruh juga ya. Misalkan makan buah, sayur, vitamin harus tercukupi, plus skincare gitu. Karena nggak mungkin cuma skincare doang, tapi makan juga nggak dijaga. Menurut aku juga kayaknya Gak bisa sih. Nggak Ya bisa benar, juga tapi sih. kata lo itu kan harus ini punya duit juga. Iya. Itu kunci. hormon bagus tapi nggak punya hormonnya oke tapi nggak punya duit, nggak jadi juga barang. Tapi facial itu sebenarnya nggak harus mahal. Maksudnya perawatan kulit itu nggak harus yang mahal ya. Iya, benar Facial banget. itu basic banget buat siapapun. Benar. Karena kan itu menghilangkan sel kulit mati, komedo gitu-gitu ya, Dok ya. Jadi kayak facial terus pakai sunscreen di rumah, moisturizer, itu aja sih sebenarnya basic banget kan. Tapi kayaknya Sarah lebih ke insecure gitu loh. Kayak Kenapa? iya kan udah umur segini. Iya. Umur segini Takut ada gayung Lope Pink juga. lagi rawan-rawannya umur segini hamil kan pasti secara fisik tuh cewek agak-agak Iya insecure kan, sih. agak menurun kan. Sebenarnya ada sih kayak insecure untuk kayak takut aduh nanti Mancing aja. usem gitu atau apa. Tapi bukan insecure, bukan buat, maksudnya bukan buat diri sendiri juga. Kan kadang kita kayak hamil itu kalau lagi bete kan maksudnya aduh kenapa sih gitu kan, kayak pengen gini. Tapi kita harus menikmati, makanya harus menjaga supaya kita happy juga gitu. Menjaga suami juga kan? Menjaga diri dan suami dan keluarga. Asik. Menjaga suami dari dunia luar. Walaupun gua tahu suaminya enggak lurus banget. Karena kita biasanya bareng satu pengajian. Waduh. Jangan apa. Nah, kalau bulan puasa aman, boleh. Misalnya kayak tarik benang segala macam siang hari gitu. Boleh nggak sih? Botox Iya. gitu-gitu. Ini kan lagi Ramadan nih. Maksudnya pasien gimana sih? Pasien so far sih sampai sejauh ini aman-aman aja sih. Maksudnya masih tetap rame, tetap masih banyak. Justru banyak yang ngejar mau perawatan itu di awal-awal puasa. Mau lebaran glowing ya? mau lebarannya kan otomatis kalau treatment seperti itu ada downtime namanya. Ada jelek dulu, misalnya skin booster itu kan disuntik tuh satu-satu. Itu kan merah-merah, ada bekas lukanya. Itu kan tergantung kulit orang masing-masing ya, beda-beda. Ada yang cuman 3 hari hilang, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, terus baru kelihatan hasilnya begitu. Kalau gua perawatan makin jelek dulu ya. Iya, Kan ada ada downtime-nya. Segini Kecuali nih levelnya nih. Bingung gue ngomongnya. ada juga tapi Perawatan turun lagi downtime. ada juga treatment yang nggak ada downtime. Oke, apa tuh, Dok? Misal peeling Eropa dicombine sama alat laser. Itu nggak ada peeling kan bukannya Peeling kupas kita ya? yang Eropa, jadi bener-bener soft peeling yang bener-bener ngelupasnya halus banget. Nah, tuh. Kalau yang kemarin Kak Rizka Korea ya? Ingat gak lu? Ininya. Obatnya apa? Botoxnya. Botox beda sama feelingnya. Beda. Feeling tuh diisi kan? Enggak, peeling itu cuma dioles. Jadi dia ekstraksi kulit. Kill. Gue kira feel. Oh enggak, pil. Itu para Sunda ya. Oh. Gitu. Ya, terus after di peeling pakai peeling Eropa, kita combine sama alat laser. Itu otomatis langsung glowing. Nggak ada Tanpa merah-merah ada ya? merah-merah, tanpa ada perlukaan, tanpa ada biru-biru, bekas suntikan dan lain-lain. Pokoknya pulang atau langsung mau nge-mall atau gimana? Oke. Oh. Pakai make up gitu? Oke, nggak masalah. Makanya kadang suka ngelihat cewek mukanya bengap-bengap gitu ya. Kayaknya dia habis perawatan gitu ya. Bener, Suntik itu gitu kayaknya. abis biasanya kalau yang bengkak-bengkak parah itu abis benang gitu. Biasanya mereka tuh makan siang keluar karena nggak kerja kan rata-rata mereka tuh kan. Iya bener. Kalau tahu ketemu di mana? Di mall-mall. Profesinya apa itu ya? Katanya nggak kerja. Karena kan biasanya mereka kerjanya agak malam Katanya atau nggak kerja tapi bisa perawatan. Iya. Nah, Ketemu sama lu lagi. banyak nggak Ul kayak gitu Ul? Profesi-profesi yang
Seneng banget Dunia sih. malam. Enggak, terdeteksi. Sebenarnya kalau profesi saya nggak tahu ya. Iya. Saya kurang tahu Ah. mereka bekerja sebagai apa. Tapi memang di rekam medis itu kan ada data pasien. Ah. Tapi mereka nggak nulis yang macam-macam. Mereka nulis pekerjaan swasta gitu aja. Paling benar. Pengusaha. Ya, swasta. Pengusaha bener. swasta begitu. Swasta. Biasanya punya online shop. Dan mereka lebih rajin treatment memang. Di mana online Ya, shop investasi di TikTok buat ya? mereka soalnya. Iya, karena kan itu modal kerja kan. Iya. Modal kerja, bener. Modal jual. Lebih rajin dia dibanding dengan ibu-ibu rumah tangga. Oh, emang mereka bukan ibu rumah tangga? Saya nggak tahu kan pekerjaannya swasta. Mereka minta, Businessman- mereka suka minta ini nggak? Bil kosong nggak ya? Enggak sih. Oh, Kalau itu saya nggak tahu juga karena itu kan di kasir ya beda Langsung lagi. diedit aja. edit di mana? Ada. Nggak, biasanya mereka ada terindikasi suka nge-markup buat investor. Nggak usah Rembes. mereka. Mbak, Artis aja tuh ada tuh yang rumah tangganya lagi. Tahu nggak sih lo? Yang mana yang mana? siapa? Yang lagi proses itu kan Oh. katanya dia juga suka markup. Aduh, nggak tahu lagi gua. Yang mana ya? Banyak kok. Bulan puasa. Oh iya, kita malah ngomongin boleh. orang ya Allah. Udah buka nggak apa-apa kali. Udah malam ya. Terus kalau misalnya Dok kan banyak banget ya sekarang tuh kayak artis-artis atau influencer gitu tuh mereka lebih milih untuk treatment di Korea gitu. Nah sebenarnya apa sih bedanya gitu treatment di Korea sama di Jakarta? Kalau menurut aku sih nggak ada bedanya ya. Karena kenapa? Karena kan dokter-dokter estetik ini rata-rata pasti mereka udah di training di Korea. Oh trainingnya memang di Korea. Iya, benar banget. Jadi kalau misalnya ada beberapa treatment yang baru-baru, yang memang nggak semua orang bisa ngerjain, atau obat-obat yang baru, itu memang harus trainingnya ke sana. Oh. Iya, Dan langsung that's why ganti. si Dokul ini sering kan, dia ini Iya. sering keluar ke Korea gitu kan. Alhamdulillah sih udah. Gue sering lihat IG story-nya kayak kemana gitu. Itu training, Training. belajar, terus nanti pulang bawa obat yang baru, produk yang baru, treatment yang baru buat pasien-pasien kayak gitu. Alat-alatnya juga dari Korea berarti. Alat-alatnya iya ada yang dari Korea, ada yang dari Eropa. Obat-obatnya seperti itu tergantung ya, balik lagi tadi ke budget pasien dia mau yang mana. Mahalan mana budgetnya? Mahal yang Eropa. Oh malah tetap Eropa. Tetap mahal yang Eropa. Oh baru tahu gue. Dibanding Cina. Itu budget sendiri biasa. Training itu budget sendiri. Oh enggak dong, disponsorin dari obat. Full. Oh iya ngerti. Mana? Gimana? Ya karena kan nanti obatnya dipakai kan di Iya. kliniknya. Jadi kayak di trainingnya tuh di Jadi mereka part of the service lah. menginvestasikan Yes. dokter-dokter ini. Tapi harus pakai obat mereka. Iya. Iya, bener banget. Oh. Wah. Di klinik berpartner apa sendiri? Kebenaran berpartner, kita bertiga. Heeh. Kenapa namanya Dermasan Ultimate? Jadi Dermasan Ultimate itu sebenarnya singkatan dari nama kita dan nama klinik-klinik dari teman-teman saya. Singkatan. Apa tuh? Jadi Derma itu dari klinik temen aku, namanya Dokter Diah, Derma Perfect di Jambi. Terus Sign itu dari klinik temanku juga, Dokter Siska di Batam. Kenapa Ultimate? Ultimate itu karena buka baru 2 ini digabung di Jakarta. Dan kalau disingkat pun itu DSU, dia Siska Uli. Oh iya. Bener juga. Tuh. ChatGPT itu Bisa ya? masuk. Hah? Pakai ChatGPT waktu nyari nama ya? Enggak juga. Enggak semuanya di dunia ini harus ChatGPT. Iya, kenapa sih? Yar. Boleh juga mereka ya. Gitu. Jadi ya, Tapi seru banget dokter-dokter perantau semua ya. iya tapi 2 itu enggak di sini. Mereka tetap di kota Di itu. kotanya. Di kota itu, dan saya yang mengelola yang di sini gitu. Iya, sering lihat gue orangnya. Cakep-cakep banget tahu dokter-dokter kecantikan ini. Ya iyalah. Kan Perawatan dijual juga mukanya. Karena kalau kita nggak cakep, nanti orang nggak percaya dong. Iya. Oh, kayak PT Gym ya. Iya, PT Gym tapi kalau Nanti kalau bilang kamu harus glowing, kamu harus nggak jerawatan, harus dirawat kulitnya ya. Dilihat kita gimana? Nggak percaya dong. Kalau cowok Cowok banyak sih. banyak. Cowok beneran atau cowok
Tulang lunak. Tulang lunak banyak, cowok beneran juga banyak. Kenapa sih harus dibeda-bedain gitu? Ya enggak, maksudnya kan cowok yang normal deh maksudnya gitu. Banyak kok, karena kan sekarang juga bapak-bapak itu juga memang mau dan perlu merawat diri ya. Karena kan seiring berjalannya usia, produksi kolagen di dalam tubuh kita memang menurun. Jadi kenapa kayak kusam, berkerut. Nah sekarang bapak-bapak tuh udah mulai penasaran nih, ini gimana ya caranya. Tapi kan rata-rata takut ya buat disuntik. Jadi mereka lebih memilih instan, kayak aku pengennya infus aja, atau aku pengennya pakai alat laser aja. Aku nggak takut disuntik tapi kayak takut ada efek sampingnya gitu. Kalau efek samping sih sejauh ini obat-obat yang masuk ke klinik kita itu udah regis, Kemenkes, BPOM, jadi insya Allah aman. Nggak ada yang ilegal-ilegal. Ilegal. Biar kalau mau whitening bisa infus ya. Bisa infus. kalau takut. Gitu. Suntik muka-muka. Kalau muka kayak aku nih biar agak ganteng dikit, siapin budget berapa? Susah. Enggak, biar teman-teman kebayang. Susah. Tarik benang dulu. Oke, Paling minimal sih Iya. botox sih. Botox dulu. Nah, botox tuh budgetnya range berapa? Misalnya buat misalnya cowok teman-teman range saja. Range botox itu tergantung ya. Kalau lagi promo tuh murah banget ya. Berapa tuh? Bisa cuma 2 juta. Botox. Hah? Botox apa? Maksudnya di area mana? Di area jidat. Oh, dia banyak tapi kayaknya sih nggak Muka lu jidat tarik doang. gini, muka lu gini. Tuh. Apa sih? Terus selain botox, Bisa skin booster nah, biar skin nggak booster kering. kira-kira berapa budgetnya? Balik lagi banyak, mulai dari ratusan ribu sampai jutaan. Tergantung lu mau yang Brand mana, ya, yang produk Eropa kah, produk Korea kah, atau cuman isinya PN kah, PDRN, itu salmon. Oh, salmon. Jangan nanya gue nggak tahu. Salmon. Sushi. Gua taunya sushi kalau salmon. Berarti kalau salmon itu maksudnya gimana coba? DNA salmon. DNA salmon itu kan terbagi menjadi 2, PN dan PDRN. Nah, jadi kalian itu lebih cocoknya yang mana? Dan DNA salmon ini lebih disarankan untuk orang-orang yang berjerawat. Oh malah yang jerawatan. Maksudnya jerawatannya yang lagi mateng atau udah bekas? Bekas sih. Kalau lagi matang kayaknya dipiling deh. Oh, I see. Atau diinjeksi dulu aknenya ya. Tapi lo nggak bekas? Lu bukannya udah perawatan ya? Enggak, gue nggak perawatan. Waktu itu tuh bukannya nggak jadi ya? Enggak. Tapi di rumah pakai sunscreen moisturizer gitu kan, maksudnya Iya, skincare kan? pakai moisturizer iya setiap malam sama sunscreen aja. Iya. Takut ya? Takut disuntik. Enggak sih. Tadi takutnya tuh kayak lebih ke efek sampingnya gitu. Sebenarnya enggak sih, kalau efek samping tuh sejauh ini sih belum ada. Ngobrolnya sama dia. Belum ada yang mengeluh dan komplain tentang efek samping. Itu sebenarnya belum dicoba. Kalau udah nyoba pasti ketagihan. Nah Ya kan? itu aku takutnya tuh kayak begitu dicoba emang benar kalau kita maintain Iya. terus kan. Tapi begitu nggak maintain itu takutnya jadi kayak Ketagihan. muka-muka botox yang orang-orang tua tuh nggak sih? Kan Oh, serem-serem enggak. banget tuh. Kalau botox enggak sih Enggak. kayaknya ya. Enggak ya? Itu tuh cuman pemikiran kita aja. Karena kan pasti mikirnya kayak Gue tau gitu maksud kan. hari ini sih, kayaknya Iya. filler. Bener. Filler ya, yang maksudnya gue kayak nggak mukanya tahu. yang Sama agak serem. Iya sama itu. sama semua mukanya kan. Terus yang kayak Tarik-tarik kayak benang gitu? Kalau tarik benang? Terima kayaknya enggak ada ya. Tarik benang itu sebenarnya ada manfaatnya. Jadi kalau misalnya muka kita kan ngondo itu turun. Kalau misalnya Gondoi. udah usia 30 sih biasanya udah mulai turun-turun semua sih. tarik Kalau benang sama facelift tuh sama gak sih? beda. Oh beda. Kalau facelift kan surgery ya. Oh. Operasi. Operasi. Kalau tarik benang enggak. Oke. Bertahannya berapa lama tuh? Kalau Tarik benang itu bertahannya bisa sampai 1 tahunan sih. 8 bulan sampai 1 tahun tergantung lifestyle kita. Oh, oke. Lifestyle-nya apa, Ul? Maksudnya Makan. kayak minum alkohol gitu ya? Yes, Oh. alkohol, rokok. Tidur? Tidur sih nggak ngaruh Enggak, ya. maksudnya jam tidur kalau dia sering begadang. Bukan tidur sama siapa ya? Gak ada yang bilang ke sana. Enggak, soalnya si Sarah langsung ketahuan gitu. Nggak ngaruh sih. Lah kalau kita begadang terus gitu, emang nggak ngaruh? Nggak ngaruh, justru dia itu ke misalnya kita olahraga ya, olahraga yang nge-gym yang benar-benar angkat berat, ya itu lebih cepat hilangnya efek kayak benang, botok filler tuh lebih cepat hilang. Karena kan produksi keringat kita lebih dipacu ya, lebih cepat keluar kayak gitu. Terus urut-urut muka kali ya, otot-ototnya kayak jadi- Berekspresi, lebih berekspresi lebih ada kan. tekanan Ada gitu. tekanan. Sama ini Ul,
ini Rin, kan gue lagi sedang di tahap menimbang itu loh masalah tanam tanam rambut. Oh, PRP. Apa hair apa namanya? Nggak tiap tanam Hair plan. rambut Faktor gitu. U ya. Itu bisa di situ. Transplantasi rambut. Di klinik Dokul bisa. Ya nggak bisa lah, orang itu surgery juga kalau transplantasi rambut. Oke. Nah, jadi aku tuh lagi menimbang-nimbang tadi karena dia ngomong keringat. Gue lagi udah proses foto. Foto. Oh, udah foto sampai. Udah. Emang rambut lu kenapa? Makanya pakai peci. Enggak, bukan. Agak nge-M gitu. Oh. Nah, Ya Tapi- ketarik sini ya. tapi kemarin dokternya bilang ini nggak boleh keringetan 6 minggu. setelah tindakan. Tindakan itu. Kurang lebih 6 minggu. Nggak boleh memproduksi keringat lah. Kan gue bingung ya. Gimana sih hidup nggak berkeringat? Mana tuh ya? Nggak tahu. Terus, Lo nggak nanya kenapa? ya ini kan dia gagal katanya yang ditanam itu. Terus kalau keringet? Jangan keringat ya nggak tahu. Terus kan dia ngambilnya dari belakang kan ya? Dari sini ya? Nah terus kata bini gue hati-hati. Soalnya banyak kejadian ngambil di belakang jadi pitak di belakang sini. Oh. Jadi yang ini nanti yang sininya oke, yang belakangnya bolong-bolong. Lo di Dan mana itu sih itu? Hah? Di mana itu? Ada di Jakarta baru buka. Oh. Dia di endorse. Soalnya setahu gue kalau Di Dubai di ya? Turki Ya? Heeh. Yang bagus katanya. Ya itu, gue kira tadi Dokul main itu juga. Enggak, mau karena konsultasi. itu kan surgery ya, kita masih klinik Pratama, jadi belum ada dokter bedah plastiknya. Setelah gue pikir-pikir gue gak mundur-mundur banget ya kayaknya. Enggak. Ya makanya. Gue kaget banget waktu dia ngechat gitu kayak mempertimbangkan tanam rambut. Gue kayak, hah? The Di hell PRP boy? aja, PRP tuh, nah iya si bini gue juga bilang gitu. di PRP aja. Kalau di PRP ada di klinik. Oh, bedanya tuh apa? Bedanya kalau PRP kan treatment, jadi kayak di booster. Disuntik ya? Iya, bisa disuntik, bisa dipakai alat dermapen. PRP itu bukannya kayak muka juga ada PRP ya? Ada. Oh iya, iya berarti mirip. Ada. Diambil dari darah kita kan? Iya betul. Kayak didarahin dulu gitu kan kulit, Iya, di kulit booster, mukanya. di booster dulu, dipancing untuk penumbuhan rambut. Tapi harus rutin. Harus Susah deh ini komitnya. harus konsisten. Iya betul. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal tuh harus Kunci tadi seluruh kunci hidup ini konsisten. benar. Konsisten dan apa lagi? Mau podcast, olahraga, perawatan, memang konsisten. Iya benar. Bener lagi. Oh, iya, sering kita bahas. Terus kalau di Dokul juga jual skincare juga. Nah itu sebenarnya kita mau jual skincare tapi belum, Oh tapi belum. karena masih banyak yang ditimbang-timbang. By the way, ini kan bulan puasa ya? Udah buka. Iya. Ini kan syutingnya kita udah buka. Kayak gua doang yang minum. Kayak kesannya ini lagi siang. Kayak kalian puasa. Kayak gua, Lagian gak dikasih Gimana tamunya, sih bener makanya? juga loh. Mana nih? kayak seolah-olah gua Tamunya doang. nggak dikasih minum. Gua gak puasa. Tau gak lu? Minumnya nggak ada, gimana mau minum? Rin, tapi si Sarah ini kan hamil. Puasa. Gue liat masih Enggak, gue nggak puasa. Emang nggak puasa ya? Tapi dia masih nge-gym woy. Gue takut sih. Emang boleh ya? Kalau puasa sempat nanya dokter sih. Jadi waktu itu sebenarnya tuh nggak ada masalah sama puasa, karena puasa itu Hamil. sebenarnya kan tergantung dari apa yang kita konsumsi ketika sahur dan buka. Jadi kalau misalnya ketika sahur kita 4 sehat 5 sempurnanya cukup, Nutrisi. buka juga gitu, ya aman sebetulnya. Cuma Oh nggak apa-apa puasa gitu nggak apa-apa. maksudnya. heeh. Tapi kalau misalnya terjadi kayak Lapar. fisiknya lapar wajar ya. Tapi kalau lemes, terus kayak mau kayak misalnya pusing, terus misalnya kelingan atau hampir misalnya mau pingsan, atau misalnya tuh terjadi intensitas gerakan anaknya itu berkurang. Nah itu kita harus segera batalin kata dokter. Tapi itu pasti udah agak parah kali ya. Maksudnya tapi kalau misalnya cuma ngerasa lapar atau apa, kalau menurut aku sih kayaknya Tahan aja. maksudnya tergantung dari ibu itu masing-masing. Gue nggak puasa sih. Iya gue juga enggak sih. Tapi so far nggak puasa. Nggak puasa karena Kak, gue ngerasa kalau setiap gue hamil tuh kayak asam lambung gitu loh. karena Jadi kayak padahal itu neken kali ya. Iya mungkin itu karena nekennya aja ya. Tapi kayak jadinya takut aja, takut muntah gitu. Kalau muntah kan batal. Sama aja jadi. Iya kan? Nah kalau olahraga, Ya olahraga tetap. Olahraganya apa? nge-gym dia. Gym.
Nge-gym. Keren ya. Takut juga ya. Perut segede gini gue lihat. Gue dulu awalnya takut juga nih awalnya karena ngeliat-liat kayak di Instagram kan banyak tuh ya. Maksudnya ibu hamil yang di luar sih ya. Di Tapi luar kan negeri. mereka pro. Iya, makanya gue juga mikir kayaknya gue nggak bisa deh. Terus untuk kan gue masih ada PT nih, PT Oh, gue. pakai PT. Tetap pakai PT. Dia bilang nanti saya akan ajarin gerakan-gerakan yang aman untuk ibu hamil. Dan ibu hamil itu sebenarnya kenapa perlu nge-gym juga karena butuh kekuatan core juga. Kalau ngelahirin normal. Iya. Jadi masih latihan core nih. Masih. Kayak core-nya harus tetap dikencengin supaya Latihan core hamil lu gimana sih? paling kalau core itu kan Squat gitu. paling apa namanya? Enggak, masih kayak squat. Kok takut gak sih? Squat harus malah. Tapi nanti ya kalau udah mau 7 bulan. Tapi kalau di awal-awal 6 bulan 5 bulan kemarin gue squatnya ringan. Maksudnya kayak paling cuma jalan sambil squat. Tapi belum pakai beban. Jalan sambil squat gimana sih? Yang apa sih namanya tuh lunges ya. Oh, lunges. Sorry, lunges. Oh. Ya lunges. Kalau squat itu paling pakai TRX ya. Ya, TRX. TRX sambil squat. Jadi supportnya ya. Iya. Gue ngilu ngeliat ibu-ibu hamil nge-gym. Kalau kayak apa namanya deadlift tuh enggak lah. Kan. Oh, deadlift Takut brojol. Bahaya kan. Keluar semua isi. Nah itu aja paling lebih ke apa namanya upper body. Lower body. Tapi nggak kardio berarti. Kardio boleh after apa namanya after strength, tapi kardio itu jangan kelamaan ya. Misalkan kayak 15-20 menit sepedaan duduk gitu. Oh, Statis. sepedaan. Sepeda statis boleh. Lari nggak boleh. Lari nggak boleh. Setahu gue jalan sih. Gimana sih ya orang hamil lari ya kita Jalan Ya kan. makanya nanya. Enggak, maksud gue membayangkan dari posisi anak yang nih mak gue ngapain sih nyet kata dia. Goncang-goncang Iya. kayak disco di dalam. Paling gitu sih kalau kardio itu yang boleh sepeda statis, terus kalau treadmill itu setahu gue boleh juga. Jalan aja Pokoknya kali. jalan slow walk aja mestinya kayak 15 sampai 20 menit. 30 menit maksimal lah kayaknya. Tapi hamil nggak apa-apa pakai skincare itu. Katanya ngefek ya enggak ya? Ngefek ya, tapi lihat dulu isi skincare-nya apa, aman tidak untuk ibu hamil. Tergantung kandungan lagi balik Tergantung lagi. isi kandungan dari si skincare itu. Tapi kalau skincare dari Dok Ulnya aman. Kita nggak jual skincare sih Tolong masalahnya. nyimak dong tadi bedain kayak- antara skincare Enggak, dan treatment. Oh iya. Iya, di klinikku belum ada skincare. Doain ya. Ya, amin. Nah, setahu gue tapi ya kalau ibu hamil itu yang harus dicegah itu chemical treatment Iya, benar, sama benar. chemical skincare. Ya kan? Chemical skincare gimana sih? Nah, Retinol. iya kayaknya. Gue juga bingung. Ini juga Gue pikir Bukannya semua pasti skincare chemical pasti ya? chemical. enggak ternyata. Sunscreen itu udah yang physical. Yang watery gue tahu. Nah, tapi kita bisa tahu tuh kalau kita emang rajin lihat ingredients nih. Misalnya kayak apa-apa aja yang physical sunscreen. Kalau Physical mau- sunscreen itu apa maksudnya? coba Dok. Physical sunscreen. Physical. Emang suka so tahu. Enggak, tapi emang karena gue baca nonton YouTube ya. Jadi ada chemical sunscreen, ada physical sunscreen. Kalau chemical sunscreen itu tuh dia itu yang kayak benar-benar dia anti UV dan foto radionya itu tinggi gitu. Kalau nggak salah SPF-nya tinggi deh, setahu gue. Itu yang chemical sunscreen. Tapi kalau yang physical sunscreen itu tuh dia hanya untuk melindungi dari sinar matahari dan ibu hamil cuma boleh pakai SPF maksimal 15. Oh, 15 doang? 15 SPF. Kalau di atas 15 sampai yang udah 50 itu, nah itu kayaknya udah termasuk chemical setahu gue. Tapi coba di itu ya, maksudnya Ya, di coba nanti kita cek. Verifikasi ya? Verifikasi, Correct me if I'm cemil. wrong. Karena gue sempat waktu itu konsul juga ke dokter kulit. Jadi ya udah itu aja dulu yang dihindari Bu, katanya chemical skincare kayak apa tadi retinol, peeling Peeling nggak boleh. yang bersifat Peeling juga nggak boleh. bersifat masuk ke Eksfoliasi sih. eksfoliasi ya benar. Tapi kalau cuma buat kayak apa namanya moisturizer atau sunscreen itu aman, dan treatmentnya itu facial aja yang boleh. Facial yang Yang basic. cuman Basic. fisik aja, jangan suntik-suntik atau peeling tadi. Berarti udah nggak botox lagi? Enggak. Laser juga nggak boleh. Ya. Oh, laser juga nggak boleh? Ada radiasinya. Oh iya sih. Masih praktek, Mi? Masih sebenarnya, tapi kebetulan emang karena on call. Onkologi. Jadi kalau ada pasien datang, kalau enggak ya Enggak. ngurus anak.
Ngurus anak udah 2, ntar lagi nambah 3. Udah prepare ya, udah prepare belanja baju. Belum sih. Oh belum. Belum lah, masih Tapi 6 udah bulan. ini scrolling. Tinggal di check out. Cek. Udah. Masuk panjang. Masuk keranjang. Bi, tapi gimana Bi? Kan bulan puasa nih kan kadang mulut bau ya. Oh, ini tentang gigi nih berarti. Kan dia dokter gigi. Masuk nih. Kan dia dokter Masuk gigi. lagi. Gimana biar mulut pas yang hari itu nggak hah gitu. Kayak ngerasa jam 1 jam 2 tuh kayak aduh. Jangan salah loh. Bau mulut orang puasa itu adalah bau Bunga kasturi. Bau surga. kasturi surga. Ya gimana buat mengantisipasi mengurangi. Ya, untuk supaya ini aja ya pede gitu ya, nggak insecure ya. Sebenarnya sih nggak harus puasa ya. Sebenarnya sehari-hari juga kita harus merawat kebersihan mulut, terus menjaga juga supaya tidak bau. Itu tapi dengan cara yang pertama habis sahur itu langsung sikat gigi. Ya. Jangan malas, langsung sikat gigi. Terus kalau bisa langsung pakai obat kumur. Langsung pakai obat kumur. Maksudnya Sebelum imsak? Iya, tapi sebelum imsak. Kalau setelah imsak enak dong. Tapi kan bahaya juga kalau ditelan. Terus? Nggak boleh ditelan juga. Nah udah habis itu selama puasa ya memang kita juga nggak bisa sih. Maksudnya menjaga itu karena kan nggak mungkin minum air putih segala macam kan. Nah, jadi makanan yang dijaga pas sahur itu jangan yang memicu bau dong. Misalnya sahur lo makan Emang pete ada- jengkol. Oh. Tapi itu tuh katanya kalau ada gigi bolong ngaruh ya ke bau ya. Ya itu makanya gue bilang nggak harus puasa aja, kita harus menjaga kebersihan dengan menjaga kesehatan gigi dan mulut kan. Misalnya ada gigi bolong harus segera ditambel. Terus kalau ada abses atau pembengkakan itu harus segera dilakukan perawatan saraf. Jangan dibiarin karena kalau gigi membusuk itu kan menimbulkan baunya emang lebih parah kan gitu dibanding ya kalau gigi bersih, kalau cuman sekadar kayak bau mulut kering atau apa ya itu wajar kalau puasa. Nah, yang lebih parah kalau ada kerusakan gigi. Makanya berarti idealnya bulan puasa itu gigi dicek dulu. Idealnya begitu. Sebelum puasa. Idealnya begitu. Biar yang bolong-bolong tambal dulu. Terus jangan lupa bersihin lidah. Karena kan jarang nih kita ya Gue bersihin lidah. iya lagi jarang banget. Mereka ada kan Pakai anak. pembersih lidah itu. Iya. Itu ngaruh ya? Ngaruh ngaruh banget ya? itu. Aneh tau menurut gue bersihin lidah tuh. Karena di lidah itu Itu- banyak bakteri-bakteri yang menempel di papil-papil lidah itu yang kadang kita suka lupa kan ngebersihinnya dan itu kalau misalnya dicampur sama air liur kan jadi asem gitu. Jadi makanya itu kadang yang makanya kalau misalnya habis minum manis-manis, makan manis-manis, sebenarnya minum air putih itu tuh untuk self cleansing juga. Jadi lumayan agak terkeluarkan lah bakteri-bakteri di lidah itu. Kayak habis gosok gigi bersihin lidah, gosok gigi bersihin lidah itu aja terus sama obat kumur. Sama pas sambil wudhu siang ya, gak dilamain ya kumur-kumur. Ah boleh. Itu beda sih tapi. Gue sempat mempertanyakan sih kegiatan bersihin lidah tuh sebenarnya. Kenapa? Gak tahu, aneh menurut gue. Pernah gak lo? Jarang kan? Gue nggak pernah iya. Gue nggak punya juga bahkan alat. Sebenarnya nggak pakai pernah. Emang kalau nggak ada emang alat pakai Bi? pakai sikat gigi juga bisa sih, di brush aja. Oh, Gitu. Kayak Hah? sikat gigi Disikat ke lidah. Sikat aja, sikat gigi brushnya itu ke lidah juga. Maksud gue kalau nggak ada pembersih lidahnya ya. Ya Tapi beli, kalau Bi. Iya kita bisa beli sih kalau mau ya. Iya, sebenarnya bisa beli ya. Tapi kalau nggak ada, gue selalu pakai sikat gigi juga. Gue sikatin aja lidahnya. Gua nggak Ininya brushnya, pakai brushnya Iya. itu. heeh. Oh. Biar kayak ada putih. Karena kan kita ngerasa di lidah itu suka ada putih-putih gitu kan ya, putih-putih yang Tapi bukannya kalau pas kita minum hilang ya? kayak sugesti jamur kali ya. ya kalau gue. Jamur. Ada putih-putih di lidah kayak jamur. Yang mana sih yang putih-putih di lidah? Iya, maksudnya bukan putih-putih banget gitu ya. Itu kan penyakit ya. Iya. Ada kayak bekas-bekas makanan yang nempel gitu lah, yang kayak ya kadang kalau misalnya minum apa kayak minuman berwarna suka kayak nggak bisa hilang kan kalau cuma kumur-kumur doang kalau nggak disikat. Iya tunggu aja. Iya, iya. Kan itu tuh kadang yang suka asem-asem tuh. Iya tunggu aja. Oh, berarti yang mengandung tingkat keasaman tinggi. Gula, minuman manis itu tuh bisa menimbulkan bau asam di mulut. Oh gitu. Iya. Justru minuman manis menimbulkan asam. Iya. Bener gak sih, Bi? Ragu, Bi. Ntar Bener. Lu jangan kayak gitu. Dokter gigi loh. gue sekeluar sama mereka SMA. Minuman manis. Kan gue tahu mereka SMA-nya. Tapi jangan salah loh. Ketawa. Justru kayak teh pahit, kopi pahit itu justru nggak menimbulkan asam. Karena kan dia nggak Karena ada dia gula. pahit.
Nggak, karena gula itu ada kandungan di gula itu yang dia sangat disukai oleh bakteri. Oh iya benar. Gue pernah dengar. Benar ya, benar. Lo pernah denger dari Sarah? Enggak, ya benar. Bakteri itu suka segala Benar. sesuatu yang mengandung gula. Iya. Jadi dia itu, jadi kalau misalnya gigi bolong itu dari bakteri, kan di gigi kita tuh pasti ada bakteri kan, baik dan jahat tuh ada pasti. Nah, ketika kita makan makanan manis, itu bakterinya itu bercampur di sisa makanan yang mengandung gula tadi, terus membentuklah suatu Bakteri jahat. membentuklah suatu karies. Dan dia akan itu karang gigi. Karies Iya, itu lubang pada lubang. gigi. Oh. Dia akan Anak menggerogoti gitu. Lama-lama udah kayak begitu lah intinya. Jadi itu bakteri yang terlihat baik padahal jahat. Padahal jahat. Bakteri baik juga ada di mulut. Enggak dilihat deh. Garing lagi. Enggak masuk lagi jokesnya. Gak masuk. Lalu gua. Mohon maaf. Gak denger gue. Jadi begitulah. Tuh. Jadi Ul ada promo apa Ul? Mau menjelang lebaran nih. Banyak banget. Apa tuh? Kok dia semangat ngomongin promo ya? Selling ya. Banyak sih, mulai dari promo contouring kayak botox, benang filler itu kan rata-rata orang mau cantik instan. Aku mau. Ayo ke Gua- Dermasan Ultimate di depan Mall Gandaria City. Dekat itu ya, Dunkin Donat. Sananya samping Vikul, bener-bener face to face sama lobby Gancit. Kalau hari ini mau coba first time mungkin yang facial itu ya. Iya, Itu bagus sih. kalau memang menurut aku. takut disuntik, cobain deh facial bubble carboxy. Karena dia tuh kayak berasa ada jarum pas di maskernya tuh ya. Pas ditempelin tuh kayak disuntik tapi nggak ada jarumnya kan. Gak ada jarumnya. Tapi disuntiknya tuh kayak jarum kecil-kecil banyak banget di kulit kita. Nah itu tuh kayak Itu- part yang paling Gak sakit tuh tapi. sakit. Itu proses Tapi memang itu yang masukan masuk skin boosternya. skin boosternya. Nah itu patut Berapa dicoba. lama prosesnya? 10 menit ya. Waduh, berasa sakit ditusuk. Oh enggak, Iya. bukan. Enggak. Proses seluruh facialnya maksudnya. Oh Sejam? seluruh facial ya 1 jam. 1 jam ya. Terus nanti ada masker coolingnya setelah yang masker yang tadi kata si Sarah yang cicit itu. Kita cooling, kita tenangin. Tapi kulitnya. langsung hilang bener. Maksudnya kayak dia tuh proses kayak ditusuk-tusuk jarumnya itu tuh ada kayak 5 menitan kali ya, 5 menit. Pas 10 menit. ditekan. Heeh. Ditekan tik tik Tiba-tiba hilang gitu. terus udah. hilang. Oh, ya. Ketika dia udah masuk semua tuh hilang, udah nggak sakit lagi. Tapi pas ditekan, pas dia bunyi pis, pis, pis gitu kan, nah itu yang sakit banget ya. Iya. Itu rekomen buat pasien-pasien yang takut disuntik dan Bener. ibu hamil dan menyusui. Kalau yang takut-takut disuntik itu bisa facial bubble carboxy, terus dikombin sama peeling laser. Itu benar-benar instant glowing no downtime. Asik. Tuh. Bener. Instant Tanpa glowing. disuntik. Nah, Terus berarti gue yang itu. instant glowing, instant Yang glowing lagi. yang no downtime. Botox juga no downtime. Jadi botox itu nggak ada lebam-lebam, Iya. tapi itu disuntik. Mau lah gue. Lu perlu botox deh. Botox karena Udah banyak banget kerutannya. Tapi kalau bapak-bapak kenapa? Enggak ya? Kenapa ya Ul? Enggak, Ul, beneran. Ul, kenapa cowok lebih cenderung berkerut? Apa? Gak cowok. banyak pikiran. Tapi lebih banyak cowok lu. Tergantung orangnya gak sih? Makanya lo olahraga. Lo olahraga. Lah dia olahraga gimana sih? Cowok kan jarang merawat diri ya. Iya. kan. Stres kali stres. Stres. Tidurnya sih. Botox sih. Kurang Cowok banget. tuh sekarang udah banyak kok yang botox bukan cowok. Dalam Iya, tanda iya. kutip. Cowok beneran. Laki gue botox. Karena jadi kelinci percobaan. Enggak, emang gue gengges. Maksudnya tuh kenapa sih? Oh, dia gemes. Kok berkerut kayak gitu. Dia nggak mau, takut kan sakit, disuntik segala macam. Paksa aja. Oh iya. Ada nggak promo suami istri? Ada dong. Serius. Ada. Oh ya udah ntar kita cek di IG Dermasign Ultimate. Iya. Nanti menjelang deket-deket Lebaran ada lagi promo-promo lagi. Nah ini kan udah mau lebaran. Iya sih. Selama Masih lama sih nggak baru sabar awal-awal. Kalau botox tuh berarti harus per bulan juga. Oh enggak, botox itu bertahannya lifestyle, baik lagi lifestyle, tapi minimal paling cepat even orang yang rokok, alkoholik itu 4 bulan. Oh 4 bulan. Paling cepat ya. Biasanya dia bertahannya 8 bulan ya Rah, kalau Sarah ya.
Setahun aku malah, iya 8 bulan, setahun lah setahun. Itu botok Korea kan, Rah? Itu Korea malah. Korea. Sarah waktu itu botox yang di mana? Maksudnya di area Full apa? face. Full face. Oh, full face. Jadi dahi sama rahang. Jadi rahang itu fungsinya biar dia makin nge-shaping muka. Jadi mukanya kayak lebih imut-imut. Ntar lo Makanya tambah kecil. makanya kadang mukanya tuh mirip semua ya. Oh Beda itu. itu filler yang lo maksud, yang mukanya mirip semua. Enggak. Gue diem aja. Tapi bener tahu, kadang mirip-mirip semua tahu cewek-cewek yang screening perawatan gitu. Itu filler kayaknya ya. Iya. Soalnya dari dagu, Oh, hidung. too much ya maksudnya. Iya. Tapi mirip. Ya, Kayak langsung dijudge gitu loh. ya karena too much tadi. Iya karena berlebihan. Iya, karena kan Karena mereka duitnya ada, kerjaan kurang gitu ya. Karena udah template. iya. Nah, itu yang iya, maksudnya. iya. Aku tahu kok yang kalian maksud itu yang kayak dagu panjang, bibirnya Iya. gendut-gendut ya Iya. kan. Hidungnya lancip-lancip. Tapi tuh kayak standar kecantikan di sini juga gak sih? Kayak artis-artis kan banyak yang gitu juga kan. Makanya di template tadi kan. Tapi di Korea juga template tau menurut gue. Tapi yang bukan entertainer itu dicapnya ani-ani. Iya enggak? Iya apa ya nggak Iya tahu. nggak sih? Iya kan nih? Lebih ke arah situ kayaknya ya kalau muka yang sama Enggak ya? gitu ya. Kalau cowok-cowok sih nilainya gitu biasanya. Iya kayaknya mungkin Mungkin sebagai pertanda. sebagai Iya, Pak, itu emang ciri khas. Ciri khas ciri ya. khas. Itu sebenarnya balik lagi pasiennya. Aku pernah ngerjain. Aku udah menurutku ini udah oke ya. Terus aku kasih kaca filler waktu itu. Kurang. Pasien filler bibir. Aku udah kasih kaca dan menurut asistenku perawat udah Dok, udah oke. Terus lihat dulu, Dok kurang. Ininya mau lebih gendut lagi. Ini lebih gendut lagi. Itu padahal menurutku udah cukup untuk muka dia kayak gitu. Tapi ya permintaan pasien mau nggak mau kita harus kerjakan kan. Asal memang masih dalam tahap aman. Karena kan emang cantik tuh ini gak sih? Preference Preferensi juga ya, ya. preferensi masing-masing. Bener. Jadi kita yang ngelihatnya tuh udah too much nih, nanti dikira orang kita yang ngerjain yang mau Gagal. seperti itu. Iya. Padahal itu permintaan dia. Kalau aku ngerjain yang memang standar filler bibir tuh bentuknya seperti ini kayak gitu. Nah, Tapi bukan cuma muka aja sih, veneer juga gitu gigi. Ya kan? ada juga ya Oh permintaan. iya, Apa tuh ini Viner? kan Viner suka tuh ada yang lebay gitu Ada juga kan. ya permintaan Ada pasien ya. tipikal ini ya. Tipikal-tipikal yang kayak lo bilang tadi. Mode ani-ani. Yang ininya lebih Warnanya maju. putih banget. Putih banget bener. Shape-nya itu kotak-kotak banget, nggak natural. Ininya juga yang kayak kelinci-kelinci gitu ya. Ada gigi kelinci, yang gigi kelincinya tuh yang emang drastis gitu tuh, panjang dari depannya sama kanan kirinya tuh juga ada permintaan kayak gitu. Iya. Terus kita kan yang ngerjain rasa nggak pede ya. Iya. Dikira kita yang Yang selera jelek, kita kan. gitu. Padahal itu memang selera si pasien kayak gitu, dan kita nggak bisa menolak karena dia maunya seperti itu. Ada template-nya, Rin. Kayak nih misalnya tas nih. Tas cewek. Itu kayak ani-ani. Ada kan? Iya, ada sih. Ada kan, Bi? Ada template. Tahu kenapa? Mobil. Bener. Siapa ya pelopornya ya? Iya, pasti kan. Alphard putih. Kan? Maksudnya pasti kan Alphard putih gitu-gitu. Padahal kan orang beli Alphard putih beli aja. Iya. Kenapa jadi template ya? Terus kalau standar pertama kali menjadi ani-ani itu mobil apa dulu gitu ya? Iya, itu udah sempet. Kok jadi bahasannya nih? Enggak, levelnya. Nggak tahu sih kalau. Terus dari sisi kegiatan. Dari sisi kegiatan, misalnya siang-siang main tenis, main golf, biasanya di-charge tuh. Kalau tahu Di-judge. banget sih ya. Enggak kan cowok. Padahal hari ini juga main tenis. Makanya gue kayak gue dong nih. Kayak gitu. Mungkin karena nggak tahu ya. Ada template gitu loh. Karena mereka bersaing kali ya. Maksudnya kayak ya gue harus sama kayak dia gitu. Maksudnya Ya nggak tahu. dunia persaingan. Tidak coba cari dulu ani-ani undang sini. Belum dapat. Terus disamarin gitu nanti. Terus ngomongnya yang pakai suara. Tapi mereka bulan puasa apa ya kerjanya? Atau Kenapa jadi belok ya? Oh, tahu gua. Pak. Tahu, ada teori juga. Apaan? Biasanya kan rata-rata kalau Idul Fitri itu kan si investor atau ini sama keluarga. Nah, biasanya mereka liburan. Lo lihat deh, kalau yang dia Idul Fitri liburan nggak mudik, biasanya terindikasi. Iya kan? Nggak tahu. Jadi ada dua momen,
New Year, Natal tahun baru tuh, Nataru. Biasanya kalau Nataru dia tiba-tiba liburan sendiri, Fix. sendiri ya. Ya udah karena si cowok lagi sama keluarga liburan Iya. atau lebaran. Kalau tau banget sih, gue aja nggak tahu. Cowok-cowok. Kalau biasanya. itu nggak tahu sih, kalau yang itu gue nggak Iya. tahu. Tapi make sense nggak? Ya bisa lah kali ya. Kalau rajin ngeliat IG-nya. Oke kali cukup. Daripada melencong ke sana kesini. Pada melenceng Semakin gibah. semakin mengalur ngidul. Lebaran di mana Dok Ul? Lebaran di Mudik? Jakarta kayaknya. Oh Jakarta. Nggak ke Palembang nih. Di Palembang udah nggak ada Sepi. siapa lagi sih. Oh. Pada mudik nggak? Lebaran? Oh lagi ini ya? Belum lahirin. Bulan apa sih? Juni awal insya Allah. Juni awal. Juni itu apa? Berarti apa tuh? Lebaran haji Leo kah? ya? Salah. Gemini. Wah Gemini. Cewek Gemini ya. Kenapa? Gak apa-apa sih. Emang lu tahu horoskop? Emang kalian para horoskop? Iya, makanya gue kayak lah, kenapa lu tiba-tiba? Biar Biasanya asik lo nggak aja. percaya gitu-gitu. Percaya gue. Gue percaya. Sagittarius, Taurus. Siapa itu? Bini gue. Oh, dua. Jadi kalau Gemini, Dua Gue Sagittarius. Sagittarius. Hah? Gemini gimana? Gak tau Gemini suka ngeselin kan? Scorpio. Ah tahu. jadi Leo, 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 jadi Leo. bahas. Libra. Oke kali cukup. Makasih Dok Ul. Semoga sukses. Sama. Dharma Sign Ultimate. Gue salah-salah mulu. Yes, Dharma Sign Ultimate. Mau buka cabang gak kira-kira? Maunya sih. Ya karena kan kebenaran kita bertiga tuh sama-sama Bayangkari. Oh. Apa tuh Bayangkari? Ya istri polisi. Istri polisi. Oh, Jadi Satuan otomatis istri kan polisi. pindah-pindah terus ya tempatnya. Oh ngikutin dinas suami ya. Benar. Jadi mau buka cabang di mana kalian singgah gitu. Amin. Apa rencana Lebaran? Enggak ya? Oh tadi lagi hamil ya? Belum tahu. Jadi Sih. Jakarta? Mungkin Jakarta. Jakarta. Lo? Jakarta. Emang gak punya kampung? Lo kemana emang? Oh, mudik ya? Ya Palembang lah. Mau kemana lagi? Kampung istri lo di mana? Di Jawa. Tapi jarang mah. Palembang aja. Kan ke Bali. Bali. Ani-ani dong. Kan dia siapa? Liburan lagi Kan lebaran. dia orang Bali. Kan dia orang Bali. Hah? Istri lo orang Bali. Iya. Jawa Bali. Oh. Jawa Bali. Kombinasi. Oke, ngapa jadi nanya? Keluar? Iya. Thank you, Ul. Oke, Thank you dokter dua-duanya dokter nih. Thank you Tian Di- hari ini. Sama-sama. Ditunggu kedatangan ketiganya. Nanti bawa anak. Bersama Kita bahas anaknya. parenting ya. Iya, parenting. Bersama anak dan suami. Satu keluarga aja sekalian. Oke, bye. Oke, thank you. Udah mau sahur. Oke, makasih Tiara. Ya udah, thank you. Bye. Bye.